Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep olahan tahu dan toge. Ini rasanya benar-benar enak ya, cocok untuk dinikmati dan dimasak sehari-hari. Cara pembuatan sangat mudah dan praktis. Simak videonya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 5 tahu kuning. Untuk tahunya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Untuk potongan bisa disesuaikan dengan selera. Potong-potong terlebih dahulu untuk tahunya. Selanjutnya di sini saya siapkan 1 tomat. Untuk tomatnya saya potong-potong. Potongan dadu saja ya saya gunakan. Setelah itu kemudian di sini ada 1 ons toge, secukupnya sawi hijau ya yang sudah saya potong-potong dan juga cuci bersih untuk sayurannya. Kemudian ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula pasir. Ada bumbu yang dihaluskan, ada 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Kemudian ada 10 cabai keriting merah. Saya ulek saja ya di sini. Boleh menggunakan blender ya untuk proses penghalusan. Nah, sampai menjadi benar-benar halus seperti ini ya. Ini masih ada sedikit bertekstur untuk cabenya. Setelah itu saya goreng terlebih dahulu untuk tahunya. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, kemudian saya goreng tahunya. Fungsi digoreng supaya nanti tidak hancur ya saat diolah. Tunggu sampai menjadi benar-benar kering bagian luarnya. Nah, sampai menjadi seperti ini ya. Ini untuk bagian luarnya sudah menjadi kering. Jika sudah seperti ini, tinggal diangkat saja, kemudian ditiriskan untuk tahunya. Tiriskan dari minyaknya. Kemudian selanjutnya sisihkan sedikit minyak ya untuk menumis bumbu secukupnya saja. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Selanjutnya kemudian diaduk-aduk dan tumis sampai bumbu menjadi benar-benar matang. Terus diaduk-aduk ya supaya tidak menjadi gosong. Nah, sampai menjadi benar-benar matang seperti ini. Jika sudah matang, tinggal masukkan tahu yang sudah digoreng. Kemudian campurkan dan aduk rata. Selanjutnya saya masukkan tomat. Masukkan juga sayurannya, toge dan juga sawi hijaunya. Kemudian selanjutnya masukkan juga garam, penyedap rasa, gula pasir. Saya tambahkan sedikit air ya supaya matangnya sempurna. Selanjutnya hanya tinggal diaduk-aduk. Aduk-aduk sampai semua tercampur dan merata. Selanjutnya, jika sudah diaduk-aduk seperti ini, tinggal tunggu saja sampai sayurannya menjadi benar-benar matang, bumbu meresap ke dalam semua tahu dan juga sayurannya. Tinggal diamkan saja ya. Nah, sampai menjadi matang seperti ini. Untuk sayuran ini sudah menjadi matang, jangan terlalu lama ya, cukup sampai menjadi layu saja. Bumbunya pun sudah pas dan meresap. Selanjutnya tinggal dihidangkan. Inilah hasilnya. Olahan tahu dan toge ini rasanya benar-benar enak ya. Pedas, gurih, manis. Silahkan untuk mencobanya. Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep cara membuat gulai telur. Ini benar-benar enak ya untuk rasanya. Cara pembuatannya pun sangat mudah dan juga praktis. Simak terus videonya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 8 butir telur atau setengah kilogram telur. Untuk telur akan saya rebus terlebih dahulu ya. Rebus semua telurnya. Rebus telur sampai menjadi benar-benar matang ya. Pokoknya diamkan saja, rebus kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini untuk hasil yang sudah saya rebus. Selanjutnya ini bisa diangkat atau ditiriskan ya. Kemudian kupas cangkang telurnya. Ini untuk hasil telur yang sudah saya kupas dari cangkangnya.
Selanjutnya ada bumbu yang harus dihaluskan, yaitu ada 10 bawang merah, 5 bawang putih, 10 cabai keriting merah, 4 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula pasir, 1 bungkus santan kara instan. Kemudian ada 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai, lengkuas secukupnya. Pertama-tama haluskan terlebih dahulu untuk bumbu yang harus dihaluskan. Nanti saya tulis di deskripsi ya untuk bumbunya. Haluskan terlebih dahulu kunyit, kemiri, cabai keriting merah, bawang putih dan juga bawang merah. Haluskan sampai menjadi benar-benar halus. Ini untuk hasil yang sudah dihaluskan. Pertama-tama saya goreng terlebih dahulu ya untuk telurnya. Fungsi dari penggorengan telur supaya nanti bumbunya meresap ke dalam telurnya. Goreng sampai menjadi bagian luarnya garing. Nah, sampai menjadi seperti ini ya. Selanjutnya tinggal diangkat. Tiriskan dari minyaknya. Selanjutnya siapkan sedikit minyak untuk menumis bumbu. Secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Selanjutnya masukkan daun salam, daun jeruk, batang serai dan juga lengkuas. Aduk dan tumis-tumis sampai bumbu menjadi benar-benar matang. Terus diaduk-aduk supaya tidak menjadi gosong. Nah, ini untuk hasil bumbu yang sudah menjadi matang. Selanjutnya masukkan telur yang sudah tadi digoreng. Aduk-aduk semua sampai menjadi tercampur dan merata. Setelah semua tercampur, tinggal masukkan garam, penyedap rasa, gula pasir. Kemudian di sini saya tambahkan air sebanyak 300 ml ya, supaya bumbu menjadi benar-benar meresap. Aduk-aduk terus supaya tercampur dan juga merata ya. Setelah menjadi tercampur dan juga merata, masukkan santan kara instannya. Selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur semuanya ya. Aduk-aduk kembali sampai semua tercampur dan merata. Diamkan jika sudah menjadi tercampur dan merata sampai airnya menyusut. Nah, sampai air menyusut seperti ini ya. Untuk tekstur boleh menjadi macak-macak atau kering. Selanjutnya tinggal dites atau icip rasa. Barangkali ada yang kurang, boleh untuk ditambahkan. Namun jika semua sudah menjadi benar-benar pas dan bumbu meresap, tinggal dihidangkan saja. Inilah hasilnya, resep gulai telur dengan rasa yang benar-benar enak, bumbu melimpah dan juga meresap. Cara pembuatan sangat mudah dan juga simpel. Silakan untuk mencobanya. Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep olahan pakcoy dan telur. Rasanya ini benar-benar enak. Cara pembuatannya pun sangat mudah dan praktis. Simak terus videonya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 300 gram sayuran pakcoy, kemudian ada 2 butir telur. Selanjutnya di sini saya siapkan ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh gula pasir, 3 siung bawang putih, 4 cabai keriting merah, 1 sendok makan saus tiram. Pertama-tama saya akan potong-potong terlebih dahulu untuk sayuran pakcoynya. Dipotong bagian bonggolnya kemudian dibuang. Potong-potong untuk ukuran sesuaikan saja dengan selera. Potong semua pakcoynya ya. Nah, ini untuk hasil yang sudah dipotong. Selanjutnya saya cuci sampai menjadi benar-benar bersih. Lanjut, di sini saya cincang-cincang bawang putihnya. Geprek dulu ya supaya mudah. Nah, kemudian tinggal dicincang-cincang saja untuk bawang putihnya. Cincang sampai ukurannya menjadi mengecil. Jika sudah seperti ini, selanjutnya sisihkan terlebih dahulu.
Kemudian dilanjut, di sini saya potong-potong atau iris-iris cabai keriting merahnya. Di sini saya potong menyerong saja. Nah, ini semuanya sudah disiapkan. Tinggal panaskan sedikit minyak untuk menumis. Tunggu sampai minyak panas. Setelah minyak panas, tinggal masukkan terlebih dahulu bawang putih yang sudah dicincang. Tumis sampai menjadi benar-benar matang dan tercium aroma harum. Diaduk-aduk supaya tidak menjadi gosong. Nah, setelah menjadi matang dan tercium aroma harum, lanjut tinggal masukkan saja 2 butir telurnya ya. Setelah itu, orak-arik telurnya sampai menjadi benar-benar matang seluruh bagiannya. Terus diorak-arik sampai mendapatkan tingkat kematangan yang diinginkan. Setelah telurnya menjadi benar-benar matang, tinggal tambahkan sayuran pakcoy yang sudah dicuci sampai menjadi benar-benar bersih. Kemudian selanjutnya aduk dan ratakan sampai sayurannya menjadi layu. Diaduk-aduk terus ya. Ini seperti banyak ya, tapi nanti biasanya sayurannya akan menyusut. Nah, setelah menjadi menyusut dan layu seperti ini, tinggal masukkan potongan cabai keriting merah, garam, penyedap rasa, gula pasir, dan juga saus tiram. Saya tambahkan juga sedikit air supaya bumbunya menjadi benar-benar meresap. Lanjut, tinggal aduk dan campurkan sampai semua menjadi benar-benar tercampur dan juga merata. Kemudian jika semuanya sudah menjadi benar-benar tercampur dan merata, tinggal diamkan saja sampai airnya menjadi sedikit menyusut. Kemudian setelah air sedikit menyusut seperti ini, boleh dites atau icip rasa ya. Barangkali ada yang kurang, boleh untuk ditambahkan. Namun jika semua sudah menjadi pas, tinggal matikan api kompor dan sajikan. Inilah hasilnya, olahan pakcoy dan telur rasanya benar-benar enak, cara pembuatan sangat mudah dan praktis. Silakan untuk mencobanya. Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep cara memasak olahan ayam rasanya benar-benar enak, cara pembuatan sangat mudah dan juga praktis. Simak terus videonya untuk tahu cara pembuatannya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan daging ayam potong sebanyak 700 gram. Kemudian saya menyiapkan bumbunya. Ini bumbu yang dihaluskan ya. Ada 1 tomat, kemudian 15 cabai keriting merah, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 6 bawang putih, 15 bawang merah, 3 cabai merah. Kemudian selanjutnya ada lengkuas secukupnya, 1 batang serai, 3 lembar daun salam, ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula pasir, 1 ikat daun kemangi yang sudah saya potong-potong dan saya bersihkan. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan blender supaya mempercepat proses penghalusan. Haluskan sampai menjadi benar-benar halus. Nah, sampai menjadi seperti ini ya. Ini sudah menjadi halus, siap untuk ditumis. Siapkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Tunggu minyak sampai menjadi panas. Setelah minyak panas, kemudian tinggal masukkan saja bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan semuanya. Kemudian setelah itu masukkan lengkuas, daun salam, dan juga batang serai. Aduk-aduk atau tumis-tumis sampai bumbu menjadi benar-benar matang. Diaduk-aduk supaya tidak menjadi gosong. Nah, sampai menjadi benar-benar matang seperti ini untuk bumbunya sudah tidak ada kandungan air dan tercium aroma harum.
Jika sudah seperti ini, selanjutnya tinggal masukkan saja potongan daging ayamnya. Aduk-aduk semuanya sampai potongan daging ayamnya terlumuri oleh bumbu. Setelah semua potongan daging ayam terlumuri oleh bumbu, selanjutnya di sini saya tambahkan garam, penyedap rasa dan juga gula pasir. Masukkan juga di sini saya 500 ml air. Kemudian aduk dan ratakan. Setelah menjadi tercampur dan merata, tinggal didiamkan saja sampai airnya menjadi benar-benar menyusut, daging ayamnya pun menjadi matang dan bumbunya menjadi meresap. Diamkan sampai menjadi menyusut ya. Nah, sampai menjadi menyusut seperti ini ayamnya sudah menjadi benar-benar matang, bumbunya pun sudah menjadi benar-benar meresap. Saya diamkan ini kurang lebih selama 45 menit, boleh dites atau icip rasa. Jika sudah pas, tinggal masukkan atau tambahkan daun kemanginya. Tinggal aduk-aduk saja sampai daun kemanginya menjadi layu. Tidak usah terlalu lama ya, karena ini semuanya sudah matang. Sampai daun kemangi menjadi layu saja supaya warnanya tetap cantik. Setelah daun kemanginya menjadi layu, rasanya pas dan daging ayamnya pun sudah matang. Selanjutnya tinggal matikan api kompor, kemudian tinggal disajikan saja. Inilah hasilnya, olahan daging ayam daun kemangi, rasanya benar-benar enak. Cara pembuatan sangat mudah dan juga praktis. Silakan untuk mencobanya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.